Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi taflili wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, berkah, barokah yang Allah berikan kepada kita khususnya, dan juga pada keluarga kita pada umumnya, terutama anak-anak kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan untuk bisa bersolawat terus sampai akhir hayat kita. Masyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Kita tahu bahwa hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Di mana hari Jumat merupakan suatu hal, segala apa yang ada dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah menyayangi hari Jumat ini, saking pentingnya hari Jumat ini, dan konon katanya hari kiamat pun, kiamat kubro, kiamat besar adalah hari Jumat juga. Dalam Islam juga, wafat di hari Jumat atau malam Jumat dianggap sebagai salah satu tanda-tanda husnul khatimah, dan dibebaskan kita dari segala fitnah kubur, yaitu apa yang dinamakan man rabbuka, man nabiyuka, semua pertanyaan kubur kita dibebaskan. Makanya begitu pentingnya hari Jumat, sampai segala sesuatu apa yang ada hubungan dunia dan apa yang ada hubungan di akhirat ini senantiasa tidak pernah akan lepas, tidak pernah akan dilupakan semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali Allah akan melindungi daripada siksa kubur. Dilindungi siksa kubur. Dan setiap muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat pastilah dilindungi oleh Allah dari cobaan pertanyaan-pertanyaan apa yang di dalam alam barzakhh. Ini merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan buat hambanya. Tetapi apakah bisa kita memprogram, aku nanti pengen mati hari Jumat? Apakah bisa seperti ini? Tidak bisa. Yang bisa memplanning, yang bisa memprogram, yang bisa merencanakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui amal kita. Melalui apa? Melalui pendekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana amal kita ketika kita dekat dengan Allah atau sebaliknya kita jauh dari Allah. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Jangan sampai diri kita ini kandas hanya dengan siksa, dengan azab yang ada. Karena apa? Karena keteledoran kita, karena kita hubud dunia, karena kita mencintai dunia berlebihan, sehingga akan memvonis kita sendiri, bumerang buat kita sendiri, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi pentingnya hari Jumat. Sampai ini merupakan suatu penghulu hari, Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Dan ia adalah seagung-agungnya hari ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat ini terdapat 5 kejadian, yaitu Allah menciptakan Adam hari Jumat. 1. Jadi Allah menciptakan Adam pada hari Jumat.
Allah menurunkan Adam ke dunia juga hari Jumat. Allah mewafatkan Adam alaihissalam, Nabi Adam juga hari Jumat. Dan seseorang yang memohon Allah melainkan pasti dikabulkan selama pada hari Jumat ini, pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan lipatan-lipatan pahala. Kapan itu? Hari Jumat inilah kesempatan kita mohon kepada Allah. Makanya ketika kita sholat Jumat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, maka yang kita peringkan benar-benar di hari Jumat kita muliakan. Ini ibadah hajinya bagi orang yang nggak mampu. Hari apa? Jumat. Jadi jangan Jumatnya pas-pasan, datangnya terlambat, paling awal khutbah udah selesai, sholat Jumat 2 rakaat, habis itu assalamualaikum, kabur dia. Ada kewajiban-kewajiban di situ dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, maka datang 2 jam sebelumnya. Siapa yang datang pertama sebagaimana pahalanya orang korban onta yang datang pertama, duduk kemudian istiqam, wirid apa yang antum bisa baca, baca surat Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca surat Waqiah, baca surat Ar-Rahman, apa yang bisa dibaca. Atau kita mengandalkan amalan boleh, wiritan boleh. Apa Ustaz yang kita bisa baca? Baca Astaghfirullahaladzim boleh sambil istiqam. Gunakan waktu yang ini dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat digunakan. Setelah itu sholat tahiyatul masjid, sholat qoblal jum'ah, kemudian azan dikumandangkan, kita sholat lagi qoblal jum'ah. Mohon pertolongan kepada Allah. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrizhu, wa in kana mu'assaron fayashirhu. Kiranya rezeki kami sulit, ya Allah mudahkanlah, mudahkanlah. Ini merupakan suatu doa-doa. Ingat, jangan minta doa dunia saja, rugi. Yang kita minta adalah kematian yang husnul khatimah. Diampuni dosa-dosa kita, dilunaskan amanah-amanah kita, semua kandas sebelum kematian kita. Dimudahkan hisab kita nanti. Ini pentingnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ketika hari Jumat masuk dalam golongan-golongan munafikun. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufar nar jahannam. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Kita perbanyak amal-amal kita. Kita perbanyak segala sesuatu yang berhubungan dengan husnul amal. Yang tidak mampu menjalankan Jumat berkah, mari kita sumbangkan tenaga kita untuk bersih-bersih masjid sebelum sholat Jumat dikumandangkan. Bersihkan karpet, nyapu, ngepel, seharup, disucikan lantainya. Masya Allah, ini suatu sedekah yang luar biasa bagi mereka. Kalau kita memang nggak mampu keluarkan uang, keluarkan tenaga kita. Nggak ada yang Allah tuh bilang tidak. Semua akan, asal kita ikhlas, semua akan terjadi iya di mata Allah. Dan Allah akan melipatkan pahala kita dengan cara apa? Dengan cara kita diberikan segala sesuatu kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Terus kita golongan hamba Allah bertawakal, kita akan dicukupi rezeki kita. Wa yarzuqu min haitsu la tahtasib, dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Coba, apakah kita tahu planning kita besok bagaimana? Apakah kita tahu rencana plan kita besok bagaimana? Nggak ada yang tahu. Bahkan besok kematian kita, nggak ada yang tahu bagaimana jalan kematian kita. Nggak ada juga yang tahu. Bahkan malaikat maut pun nggak tahu sini diambil kapan, menurut perintah Allah. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka kontak kita hanya hablum minallah. Pendekatan diri kita, makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu sumber cahaya. Di mana sumber cahaya ini akan membangkitkan suatu keimanan kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah, jangan sampai tumpul cahaya kita. Jangan sampai kandas cahaya kita.
Tidak ada cahaya sama sekali alias tumpul. Ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu seperti ini, apa yang terjadi seperti ini, bagaimana kematian kita, kenapa kita tidak tubuh illallah taubatan nasuha? Kenapa kita harus menunda-nunda daripada pintu taubat? Jadikanlah diri kita menjadi bagian-bagian hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Sering sekali kita ingatkan dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bagaimana kematian kita? Husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.